Selamat datang kepada Ketua Umum Selamat datang, selamat malam. Sinode GKST, Pendeta Jadaramu Tasia BMTH, Tabe Amadago. Adago, yo, terima Puji kasih. Tuhan, luar biasa ya. Yang ada di ruang Zoom, Pak Denny, Pak Ritson, hamba Tuhan, para penatua diaken, jemaat semua. Luar biasa malam hari ini ada acara yang akan kita lalui bersama. Akan dibuka acara ini dengan doa pembukaan oleh Pendeta Zainal Abdi. Kemudian sambutan oleh jemaat dari perwakilan jemaat Haleluya Bekasi. Kemudian presentasi pemaparan profil oleh Pendeta Dian. Tanggapan dan arahan oleh Ketua Umum Sinode GKST Pendeta Jadaramu Tasia BMTH. Dan yang keenam Warnasari akan dipandu langsung oleh Pak Ritson Manyonyo. Dan doa penutup oleh Pendeta Henry. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita akan buka dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Zainal Abdi. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, secara khusus Bapak Pendeta Dajaramu Tasiabe, Ketua Umum Sinode GKST yang boleh ada bersama-sama dengan kita, walaupun hanya melalui Zoom, tetapi kami begitu bersyukur. Begitu juga ada Bapak Denny Galamba, Evan, dan semua Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di ruangan ini. Kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini. Tentunya terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kita percaya tanpa Tuhan, semua ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, kita siapkan hati kita, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di ruangan ini, kita berdoa. Begitu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, oleh karena cinta dan kasih-Mu dalam hidup kami, secara khusus sepanjang hari yang sudah boleh kami lewati, kami boleh beraktivitas, bahkan sampai pada hari ini Tuhan jaga kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau boleh beri kesempatan dan waktu yang baik bagi kami anak-anak Tuhan, keluarga besar GKST Haleluya Jakarta Timur. Kami boleh ada di dalam ruangan ini, ada di Zoom Tuhan. Karena begitu besar kerinduan kami ingin hidup di dalam persekutuan bersama. Oleh karena itu, sesuai dengan pertemuan kami bersama, malam hari ini kami akan melakukan acara temu bicara, dengar pendapat dan arahan oleh Ketua Umum Sinode GKST Bapak Pendeta Dajaramu Tasiabe bersama Jemaat GKST Haleluya Jakarta Timur menuju kemandirian jemaat definitif. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati kami, bagi kami tidak ada yang mustahil. Kami percaya apa yang menjadi pembicaraan malam hari ini benar-benar akan menghasilkan sesuatu yang membuat kami terus bersyukur atas karya Tuhan itu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kegiatan kami dari awal sampai selesainya nanti. Berikan hikmat, bijaksana, kemampuan kepada Ketua Umum Sinode GKST yang akan mengarahkan kami malam hari ini, yang akan memberi masukan, pendapat untuk kelangsungan dan berdirinya GKST Haleluya Jakarta Timur. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang terus berperkara dalam kehidupan Bapak Pendeta bahkan kami semua. Dan kami yang ada di ruangan ini bahkan ada di Zoom, Tuhan berikan hikmat bagi kami agar kami juga bisa memberi pendapat kami untuk memotivasi semua kami yang ada. Sehingga kami boleh bergandengan tangan dalam mewujudkan kasih Kristus melalui persekutuan GKST Haleluya Jakarta Timur. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kami dan Tuhan juga ada di dalam pertemuan kami pada hari ini. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Terima kasih kepada Pendeta Abdi yang telah membuka dalam doa. Mohon kepada jemaat yang masih ada di luar boleh masuk. Ini Bapak Muda. Gimana? Baik. Sambutan jemaat yang akan disampaikan oleh Diaken Angel kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama yang saya sampaikan ialah yang saya hormati Ketua Umum Sinode GKST Pendeta Jadaramo Tasiabe MTH. Yang kedua, yang saya hormati para penasehat GKST. Yang ketiga, yang saya hormati para hamba-hamba Tuhan, majelis serta warga jemaat. Adapun latar belakang berdirinya Pospel menjadi gereja yang mandiri adalah salah satunya suatu kerinduan jemaat yang cukup luar biasa. Dan oleh karenanya kami berharap kepada Ketua Umum agar dapat berkenan mendengar dan memberikan arahan dalam pertemuan ini agar kami di dalam melangkah menuju gereja yang mandiri tetap di dalam arahan Bapak Ketua Umum Sinode. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Penatu Angel ya, Diaken Angel yang telah memberikan sambutan pada malam hari ini. Kita pada masuk pada poin yang keempat, presentasi pemaparan profil yang akan disampaikan langsung oleh Pendeta Dian Patigu STH. Kepada Ibu Pendeta dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan tugas tanggung jawab yang diberikan bahwa malam hari ini saya akan memaparkan profil jemaat GKST Haleluya Jakarta Timur. Kiranya dalam pemaparan ini kalau ada kesalahan atau kekeliruan, entah itu penulisan, sebentar kita akan sempurnakan bersama-sama. Ini profil jemaat ini sederhana, yang pasti berusaha untuk disempurnakan. Itulah kenapa malam hari ini kita melakukan pertemuan, supaya ini maksud baik dari jemaat mendapat respon yang baik pula dan demi pertumbuhan jemaat juga. Baik, yang pertama mengenai visi misi. Visi dari jemaat GKST Haleluya Jakarta Timur yaitu terwujudnya, mohon maaf saya sedikit memberi penjelasan, kami tetap mengacu kepada visi Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Yaitu terwujudnya persatuan, kesaksian, pelayanan dalam kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan keutuhan ciptaan. Tidak ada. Kemudian misi dari jemaat GKST Haleluya Bekasi yang diturunkan dari visi. Yang pertama, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kedua, meningkatkan mutu spiritualitas dan keterampilan pelayan beserta warga gereja. Yang ketiga, mewujudkan panggilan gereja dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, budaya, ekologi, hukum, dan hak asasi manusia. 4, melayani dalam komunitas yang memuji dan bersekutu bersama
sebagai wujud kehadiran dan kasih Kristus. Yang kelima, mewujudkan persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan pengajaran yang partisipatif, inovatif, kolaboratif, dan terbuka. Jadi dalam misi ini pun kami juga masih mengadopsi misi dari GKST dan kami tambahkan beberapa poin sesuai dengan kondisi di jemaat GKST Haleluya Jakarta Timur. Lanjut, latar belakang. Latar belakang. Adapun yang melatar belakangi berdirinya jemaat GKST Haleluya Jakarta Timur adalah: satu, adanya kerinduan jemaat untuk bersekutu secara mandiri. Kedua, terpenuhinya syarat dan ketentuan administrasi serta keorganisasian. Yang ketiga, adanya warga gereja Kristen Sulawesi Tengah yang berdomisili di Bekasi dan Jakarta Timur yang merindukan tempat peribadatan yang terjangkau. Tujuan: satu, melaksanakan visi dan misi pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Tengah serta amanat agung Tuhan Yesus. Dua, memperluas wilayah pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Tengah di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi. Tiga, meningkatkan pertumbuhan jemaat baik secara kuantitas dan kualitas. Empat, menjadi perpanjangan tangan Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah di wilayah Jabodetabek. 5, menjadikan gereja GKST Haleluya Jakarta Timur menjadi gereja yang ramah disabilitas, aksesibel, dan inklusif. Selanjutnya, struktur organisasi jemaat GKST Haleluya Jakarta Timur periode 2022-2026. Yang pertama, pengurus harian Majelis Jemaat. Ketua, Pendeta Henry Yohanes Wulur STH MPDK. Wakil Ketua, Penatua Ridwan Altius Bayona. Sekretaris, Penatua ini masih kandidat, Evan Lateka Eskom. Wakil Sekretaris Penatua juga masih kandidat, Teresia Firanis Sompe. Bendahara Penatua Nofrida Wayuga. Pelayan kelompok evangelisasi Penatua Asni Rizka Lompande. Pelayan khusus Diaken Angelin Margareta Tangoni. Pelayan kategorial Bapak Jemaat Penatua masih kandidat Abram Santoso. Pelayan kategorial Wanita Jemaat Penatua kandidat Erlina Natali Kristina Galamba. Pelayan kategorial Pemuda Remaja Jemaat Penatua kandidat Tri Putra Landeoni. Pelayan kategorial Sekolah Minggu Jemaat Penatua juga masih kandidat Gitalona Absida Setia. Kelompok evangelisasi dalam pelayanan di jemaat Haleluya Jakarta Timur, kita ada 2 kelompok evangelisasi sesuai wilayah yang ada dan di bawah koordinatornya atau dikoordinir oleh Penatua Asni Rizka Lompande, wilayah Bekasi dan wilayah Jakarta Timur. Dan pada kesempatan ini saya perlu sampaikan ibadah evangelisasi sudah berlangsung sekali pada keluarga Wulur Tangoni. Kemudian untuk pelayanan kategorial jemaat, pengurus Bapak Jemaat, Ketua, Penatua kandidat Abram Santoso, Sekretaris Bapak Dalil Penyami, Bendahara Bapak Beni Ruagadi, anggota Bapak Arman Sigilipu dan Asril Mawose. Yang kedua, pengurus wanita jemaat. Ketua, Penatua masih kandidat Erlina Natali Kristina Galamba SE.
kemudian sekretaris Ibu Skorlin Wondal, bendahara Ibu Wiwin Tarakolo, anggota Ibu Kristina Mowose, dan Ibu Hana Sigilipu. Pelayanan kategorial pemuda jemaat. Pengurus pemuda jemaat, penasihat Pendeta Abdi Sainal Tancikoti MTH, kemudian ketua, penatua, calon atau kandidat Tri Putra Landeoni, wakil ketua Teresia Firani Sompe, sekretaris Tuti Fatmawati Tandewayu, bendahara Gitalona Absida Setia. Untuk pengurus sekolah minggu, penasihat Ibu Anissa Marta, kemudian ketua, penatua kandidat Gitalona Absida Setia, sekretaris Jessica Azara Sancu, bendahara Veronica Abelia Penyami, anggota Rafael Theodor Wulur, dan Floviona Bayona. Dewan Pertimbangan Jemaat, mohon maaf kalau saya salah dalam penyebutan nama. Yang pertama, Oma Gereja, kami suka menyebut Oma Gereja, Pendeta Dr. Ana Nenoharan Wilelipu. Yang kedua, Bapak Matindas J. Rumambi, masih dalam konfirmasi. Yang ketiga, Bapak Denny Salmon Galamba SE. Yang keempat, Pendeta Dian Patigu STH. Yang kelima, Bapak Valdi Lolo, masih dalam konfirmasi. Berikutnya Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat. Yang pertama Bapak Ritson Manyonyo MTH. Kedua Ibu Elan Linda Lankai SE MSI. Yang ketiga Bernice Lombuu MKes. Yang keempat Ibu Esther Yulin Tangoni STH SPD. Yang kelima Patrick Gundo SE. Selanjutnya di sini juga sudah terbentuk panitia besar hari-hari besar gerejawi. Penasehat Pendeta Dr. Ana Nenoharan Wilelipu, yang kedua Bapak Matindas J. Rumambi, ketiga Bapak Ritson Manyonyo MTH, keempat Bapak Denny Salmon Galamba SE, kelima Ibu Elan Linda Langkai SE MSI. Penanggung jawab Majelis Jemaat, Ketua Ibu Velmawati Walenta, Wakil Ketua Diaken Angelin Margareta Tangoni, Sekretaris Pendeta Dian Patigu STH, Bendahara Penatua Nofrida Wayuga. Seksi acara Pendeta Abdi Zainal Tancikoti MTH, Seksi Konsumsi Wiwin Tarakolo, Humas Penatua Esther Yulin Tangoni STH SPD. Lalu yang terakhir Kostor Bapak Asril Mowose. Kemudian saya juga akan menampilkan dalam slide ini yaitu data keanggotaan jemaat. Untuk data ini yang pertama sesuai dengan kesepakatan bersama majelis dan beberapa tua-tua jemaat bahwa kita menyebar formulir
tidak berdasarkan CD, anggota CD, tapi berdasarkan KK. Karena itu untuk sementara kita sudah ada 77 kakak dan iya oh iya sorry. Iya. Data yang masih ada data yang masuk hari ini dan belum sempat kami rekap, berarti kita ada 92 jiwa. Kemudian untuk data keluarga itu 38 kakak. Kemudian untuk data sekolah minggu ada 20 pemuda, ada 22 CD, 22 anggota CD ya. Kemudian data sekolah minggu itu ada 17 anak. Dan untuk ya ini data globalnya ya. Kelihatan nggak sih? Gimana caranya? Oh iya situ. Iya. Iya. Ini data yang kami rekap pada tanggal 26 April. Jadi di sini jelas data keanggotaan untuk sementara jumlah kakak itu 38, jumlah baptis laki-laki 41, perempuan 46, jumlah CD laki-laki 24, perempuan 25. Kemudian untuk data kategorial jemaat evangelisasi ada 15 kakak, sekolah minggu 17, pemuda remaja 26, bapak 14, ibu 14. Dan kita masih ada data dalam proses dan iya kurang lebih 15 jiwa yang belum kami masukkan dalam pendataan ini, dalam data jemaat ini. Oh ya, sudah selesai ya. Iya. Iya, saya selesai data keanggotaan jemaat. Lalu di sini juga iya. Data untuk kesekretariatan Jemaat GKST Haleluya Jakarta Timur itu berada di Jalan Betung Raya nomor 49, RT 13, RW 5, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13430. Logo jemaat sangat jelas. Kemudian ini adalah stempel jemaat. Nomor rekening jemaat masih dalam proses karena setelah dikoordinasi dengan pihak bank bahwa untuk Bank BNI bahwa harus ada SK. Ya, SK dari Sinode. Jadi ini masih dalam proses. Kemudian untuk kop surat, jadi tampilannya seperti ini dan di sini mencantumkan
3 nomor, sekaligus ini nomor WhatsApp ya. Kontak person bendahara, kemudian Pak Pendeta Henry, dan Diaken sebagai koordinator, karena pada saat ini beliau ditunjuk sebagai koordinator di jemaat. Haleluya. Alamatnya juga ada logonya. Kemudian di sini tertulis Majelis Jemaat GKST Haleluya Jakarta Timur. Jadi ini bakal calon jemaat mandiri. Lalu lampiran berikut, ini lampiran-lampiran. Ini adalah contoh formulir yang kami diedarkan di jemaat. Kemudian dari formulir ini diminta lampiran yang pertama kartu keluarga, kemudian iya. Jadi untuk formulir ini ada permintaan supaya dibaca isinya. Yang pertama itu meminta status anggota, apa itu jemaat tetap atau simpatisan. Kemudian nomor anggota itu akan diisi oleh majelis jemaat, dan nama kepala keluarga, tempat tanggal lahir dari kepala keluarga, jenis kelamin, alamat asal, kemudian alamat domisili. Iya, alamat asal misalnya dari Peyuraka atau dari Toinasa, Tonusu dan sekitarnya. Jadi seperti itu. Lalu di sini ada alamat domisili di Jakarta, berdomisili di mana. Kemudian ada nomor telepon. Kemudian ada tanggal baptis dan dibaptis di gereja mana, tanggal CD di gereja mana, tanggal nikah di gereja mana, kemudian gereja atau jemaat asal, kemudian tanggal perpindahan jemaat ya, atestasi. Kemudian ada golongan darah, ini sangat penting sehingga jemaat atau majelis bisa melihat kalau seperti kemarin ada permintaan donor darah. Jadi majelis jemaat bisa membuka file dan tahu siapa yang punya golongan darah yang dibutuhkan. Kemudian pendidikan. Jadi di sini ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan yang terakhir nomor 14 itu pekerjaan, wira swasta, pegawai negeri, guru, dosen atau instruktur, kemudian pegawai swasta, TNI Polri, pensiun, dan lain-lain. Yang kelima, susunan keluarga. Jadi ada di sini nomor, nama lengkap, status, tempat tanggal lahir, tanggal baptis, tanggal CD, dan apakah penyandang disabilitas atau penyandang lainnya. Di situ ada keterangan. Supaya memudahkan majelis melakukan pendataan dan melakukan pelayanan juga. Lampiran berikutnya selain KK dilampirkan, di sini juga dilampirkan surat baptis, surat CD, dan surat nikah. Iya, demikian pemaparan mengenai profil jemaat GKST Haleluya Jakarta Timur. Semoga ini nanti mendapat masukan untuk kesempurnaan dari profil ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Esther.